Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tata paragraf, yang diampu oleh dosen Ibu Ati Kartika MPD. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amianti dengan NPM 25130340036 bersama rekan saya. Saya Tesi Aprilia dengan NPM 2513034035. Oke. Selanjutnya yaitu kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan utama. Paragraf biasanya ditandai dengan kalimat menjorok ke dalam atau indensi. Fungsi paragraf yang pertama yaitu menyampaikan gagasan utama, dan yang kedua itu memudahkan pembaca memahami isi tulisan, dan yang terakhir yaitu mengatur ide agar terstruktur. Selanjutnya, ada tujuan paragraf. Yang pertama adalah menjelaskan satu ide pokok secara jelas. Yang kedua, memudahkan membaca memahami informasi. Yang ketiga, membantu penulis menyusun gagasan secara runtut. Dan yang keempat, membuat tulisan lebih rapi dan terstruktur. Ciri-ciri paragraf yang baik yang pertama itu memiliki satu ide pokok, yang kedua memiliki kalimat utama, yang ketiga memiliki kalimat penjelas, yang keempat kalimat saling berhubungan, dan yang kelima disusun secara runtut. Selanjutnya, struktur paragraf. Nah, struktur paragraf itu ada tiga. Yang pertama itu ada kalimat utama, dan kedua ada kalimat penjelas, dan yang ketiga ada kalimat penutup. Itu opsional. Nah, kalau yang kalimat utama ini adalah kalimat yang berisi ide pokok paragraf. Contohnya, membaca memiliki banyak manfaat bagi pelajar. Dan selanjutnya, yang kedua itu akan dijelaskan oleh Tesi. Nah, selanjutnya yaitu kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah kalimat yang berfungsi untuk menerangkan kalimat utama, di mana kalimat ini membantu memperjelas ide pokok, memberi contoh, serta menambahkan rincian agar pembaca lebih memahami isi paragraf tersebut. Nah, contohnya itu seperti membaca dapat membantu belajar, menambah wawasan dan juga pengetahuan. Nah, selain itu, ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, di mana kalimat ini merupakan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Nah, yang kedua itu ada paragraf induktif. Nah, kalimat ini merupakan kalimat utama juga yang berada di akhir paragraf. Nah, yang ketiga itu ada paragraf campuran. Kalimat ini juga merupakan kalimat utama yang muncul di akhir dan ditegaskan kembali di yang muncul di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Nah, contoh paragraf deduktif itu seperti membaca sangat penting bagi pelajar. Kegiatan membaca dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan juga melatih kemampuan berpikir. Nah, karena itu pelajar itu perlu membiasakan diri untuk rajin membaca. Nah, kalimat Adapun kalimat utama membaca itu sangat penting bagi pelajar. Nah, selanjutnya syarat paragraf yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kesatuan. Nah, di kesatuan ini paragraf ini hanya membahas suatu ide pokok saja. Yang kedua ada kepaduan. Nah, kepaduan ini merupakan ide merupakan antara kalimat yang saling berhubungan dengan jelas. Nah, yang ketiga itu ada kelengkapan. Ini merupakan ide yang dijelaskan secara cukup dan tidak setengah-setengah. Yang terakhir itu ada keruntunan. Nah, di mana kalimat ini disusun secara teratur dan juga logis. Contoh paragraf yang baik itu seperti olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Dengan kita berolahraga, tubuh itu akan menjadi sehat dan kuat. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oleh sebab itu, ba- olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur. Nah, adapun pola pengertian pola paragraf. Nah, pola paragraf ini adalah cara penulis mengembangkan ide pokok menjadi kalimat penjelas agar mudah dipahami. Pola ini membuat tulisan kita lebih jelas, teratur, dan enak dibaca. Adapun macam-macam
pola paragraf yang pertama ada eh, pola umum ke khusus atau deduktif. Nah, dimulai dari pernyataan umum, lalu diikuti penjelasan yang lebih rinci. Contohnya seperti lingkungan yang sangat bersih itu penting bagi kesehatan. Lingkungan yang bersih ini dapat mencegah berbagai penyakit. Nah, selain itu, lingkungan bersih ini juga membuat kehidupan kita itu lebih nyaman. Yang kedua ada pola khusus ke umum, yang dimana itu tuh induktif. Nah, dimulai dari fakta atau penjelasan yang khusus, lalu diakhiri dengan kesimpulan umum. Nah, contohnya seperti sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, sampah ini harus dibuang pada tempatnya. Nah, yang ketiga, yang ketiga itu ada pola sebab akibat. Nah, sebab akibat ini menjelaskan penyebabnya terlebih dahulu, lalu dampaknya. Contohnya seperti kurangnya berolahraga membuat tubuh kita menjadi lemah. Nah, akibatnya tubuh ini akan mudah terserang penyakit. Nah, yang keempat itu ada pola perbandingan. Pola perbandingan ini tuh membandingkan dua hal untuk menunjukkan perbedaan atau kelebihan dari masing-masing pola tersebut. Nah, contohnya seperti kita belajar secara rutin dan lebih baik daripada belajar mendadak semalam. Nah, belajar rutin ini membantu kita memahami materi yang lebih baik. Yang kelima itu ada pola kronologis yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa. Contohnya seperti pagi hari saya bangun tidur, lalu mandi, setelah itu saya sarapan dan berangkat ke kampus. Nah, adapun kesimpulan dari eh, tugas kami ini yang itu paragraf ini merupakan bagian tulisan yang membuat suatu ide pokok dan terdiri dari kalimat utama serta kalimat penjelas. Lalu paragraf yang baik juga harus memiliki kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan keruntunan. Selain itu, paragraf ini juga perlu dikembangkan dengan pola tertentu agar isi tulisannya itu menjadi jelas dan terstruktur. Sekian dari saya. Baik, itu tadi materi yang sudah kami jelaskan. Untuk kurangnya kami mohon maaf karena di sini juga kami sedang belajar juga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan juga materi yang bisa kami simpulkan juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.